Banyak cara ditempuh pelaku kriminal berbuat kejahatan termasuk pura-pura jadi aparat kepolisian. Seperti di Depok, Jawa Barat, 3 orang komplotan polisi gadungan menyekap seorang pria selama 4 jam demi meminta uang tebusan jutaan rupiah. Simak dalam Patroli Files. Ada yang ngaku polisi nyebrang dari sana. Uang tribut polisi nih. Dia lihat, dia pantau orang beli, dia tangkap di masuk mobil. Modus operandi kejahatan di jalanan semakin bervariasi. Yang terbaru, seorang pemuda yang baru saja membeli obat di salah satu toko obat yang ada di Depok, Jawa Barat, didatangi komplotan penjahat yang mengaku-ngaku sebagai polisi. Korban kemudian ditangkap dan disekap demi uang tebusan. Komplotan jahat yang terdiri dari 3 orang ini menyasar korban berinisial TA yang baru membeli obat di sebuah toko obat. Korban dipilih secara acak. Tahunya ada 2 orang duduk situ, terus ada yang ngaku polisi nyebrang dari sana. Posisi di tangannya ditutup jaket kan tuh jaket. Jaket pas dibuka di sini diborgol. Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam 16 Agustus 2024 di Depok, Jawa Barat. Korban yang baru keluar dari toko obat kemudian didatangi oleh 3 pria yang berpenampilan layaknya polisi berseragam lengkap. Ia pun menurut saat diajak masuk ke dalam mobil. Nah, di dalam mobil lah korban diborgol dan juga disekap selama 4 jam. Korban juga dimintai uang tebusan sebesar 10 juta rupiah. Tapi karena hanya membawa uang sebesar 300 ribu rupiah, korban pun akhirnya disuruh meminta uang kepada keluarganya. Uang tribut polisi nih. Karena curiga, keluarga melapor polisi untuk menjebak para pelakunya. Akhirnya seorang pria berusia 24 tahun berhasil ditangkap. Sayangnya, 2 rekannya melarikan diri. Kasus polisi gadungan ini memang sudah meresahkan. Lalu apa sebenarnya motif di balik kasus ini dan bagaimana target korban dari kasus ini? Saya akan menanyakan langsung kepada Kapolres Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Halo Pak Arya. Halo ya, Mbak. Pak Arya, ini soal kasus polisi gadungan ini sebenarnya motifnya apa sih Pak di balik ini Pak? Iya, jadi motifnya sebenarnya uang ini ya. Jadi pelaku itu mencari target yang kira-kira bisa diperas. Nah, pelaku ini juga tidak sendiri, dia bertiga dengan temannya. Jadi dia sama temannya 2 orang melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang juga sebenarnya membeli sesuatu yang sebenarnya nggak boleh gitu kan ya. Nah, karena korban ini kan membeli obat tramadol terus diketahui sama si pelaku, sehingga pelaku ini mendatangi korban lalu dimasukkan ke mobil dan dimintai uang. Akhirnya apa yang membuat keluarganya ini curiga bahwa ini polisi gadungan? Ketika keluarganya menerima telepon, dari bahasanya, dari cara mengenalkan diri, sama tidak ada surat perintah tugas dan sebagainya, keluarganya akhirnya curiga dan menghubungi kami dari kepolisian. Lalu menjebak supaya sama-sama datang untuk menyerahkan uang pura-pura begitu, dan ketika datang sana ditangkap si pelaku. Ada sejumlah cara agar masyarakat tidak menjadi korban dari kejahatan polisi gadungan. Saat dalam melakukan penindakan, seringkali kepolisian akan memiliki KTA ya, kartu tanda anggota, yang akhirnya bisa merujuk apakah kemudian mereka terafiliasi pada satuan tertentu di tingkat kepolisian. Saat kemudian mereka memanfaatkan situasi dengan memberi uang tebusan, bisa mengindikasikan bahwa apa yang mereka lakukan itu terkategorikan sebagai pemerasan. Dan tentu saja, hindari tindakan atau perbuatan berpotensi melanggar hukum yang justru menjerumuskan kita menjadi korban kejahatan lainnya. Waspada adalah kunci pencegahan dari kejahatan yang ada di jalanan. Jangan mudah percaya dengan orang asing meskipun sosok tersebut berpenampilan pihak yang berwajib. Dari Depok, Jawa Barat, Teatrika Putri, Ade Fatoni melaporkan.